ya, termasuk juga sama kualitasnya dengan orang yang sekarang ini barangkali menjadi kelompok-kelompok pembela pemerintahan Presiden Jokowi. Yang penting adalah di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada tidak perlu saling menghina, tidak perlu saling menjelekkan. Yang penting adalah bagaimana eksistensi itu bisa diakui oleh masyarakat, bagaimana itu berguna bagi masyarakat dengan posisi masing-masing, entah posisi mau berada di sisi pemerintahan maupun posisi di oposisi. RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya mau berberita mengenai FPI resmi menjadi Front Persaudaraan Islam. FPI juga ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan semuanya baik ya. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Jakarta, CNN Indonesia, Front Pembela Islam resmi berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Deklarasi pergantian nama tersebut dilakukan pada Jumat 8 Januari kemarin. Iya, deklarasi kemarin, kata tim kuasa hukum Front Persaudaraan Islam Aziz Yanuar saat dikonfirmasi Sabtu 9 Januari. Dalam dokumen yang diterima cnnindonesia.com, deklarasi tersebut ditandatangani oleh sejumlah deklarator. Mereka adalah Ahmad Sabri Lubis, ya, mantan Ketua Umum Front Pembela Islam, ya, FPI, ya. Kemudian juga ada Awid Masyuri, Abdul Rahman Anwar, Qurtubi. Qurtubi ini siapa ya? Pasti bukan anggota DPR dari Nasdem ya. Jailani, ya, Qurtubi Jailani, Maksum Hasan, Muhsin Alatas, bukan Muhsin penyanyi tentunya ya. Tengku Muslim At-Tahiri, Umar Abdul Aziz As-Segaf. Kemudian ada Umar As-Segaf Bagir bin Syekh Abu Bakar, Hasan As-Segaf, Faisal Al-Habsyi, Muhammad Arif Nur, Alwi Barakbab, dan Munarman. Oh, ada juga Munarman ya. Saya bercanda kepada dia, munajat mantan preman. Tapi canda saja ya sobat daerah sekalian. Dalam dokumen itu disampaikan pada 30 Desember sebenarnya saya ulangi ya, dalam dokumen itu disampaikan pada 30 Desember sebenarnya telah melakukan deklarasi Front Persatuan Islam. Namun karena nama tersebut sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, akhirnya diputuskan untuk kembali berganti nama. Maka dengan ini kami mewakili deklarator terdahulu menyatakan mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Demikian bunyi poin pertama. Lalu pada poin ke-6 disampaikan bahwa Front Persaudaraan Islam kedepannya akan berkonsentrasi kepada kegiatan dakwah dan pendidikan, kemanusiaan, advokasi hukum, dan hak asasi manusia. Sebagai perwujudan pengamalan fardu kifayah dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar tanpa menimbulkan kemungkaran lainnya, menampilkan wajah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI. Demikian tulis poin ke-6. Sebelumnya Aziz pernah mengungkapkan bahwa nama Front Persaudaraan Islam merupakan usulan dari pemimpin FPI Rizik Syihab. Nama Front Persaudaraan Islam usul dari beliau Rizik Syihab, kata Aziz Selasa 5 Januari. Diketahui pemerintah telah menyatakan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang melalui SKB 6 pejabat tinggi kementerian lembaga pada 30 Desember lalu. Selain itu, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol Front Pembela Islam di wilayah Indonesia. Ya, sobat RH sekalian, ya, terlepas dari apakah pelarangan FPI itu sah menurut hukum atau tidak, yang jelas memang keputusan atau SKB ini tidak di-challenge oleh Front Pembela Islam karena mereka aktivis-aktivisnya kemudian mendeklarasikan Front Persatuan Islam awalnya dan sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam.
Mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam itu bisa menjadi bagian dari anak bangsa untuk berpartisipasi dalam proses bernegara yang baik ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa mereka akan berkonsentrasi pada kegiatan dakwah dan pendidikan, kemanusiaan ya, humanity, advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dan dikatakan juga bahwa sebagai perwujudan pengamalan fardu kifayah ya dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar tanpa menimbulkan kemungkaran lainnya, menampilkan wajah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI. Yang penting itu sobat era sekalian ya, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kalau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu Front Persaudaraan Islam akan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Karena kalau tidak menerima Pancasila berarti kan tidak bisa masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apalagi yang kemudian menjadi keberatan aparat penegak hukum misalnya kalau mereka beraspirasi untuk melarang Front Persaudaraan Islam juga. Memang beberapa di antaranya adalah mantan aktivis Front Pembela Islam, tapi mereka bukan orang-orang yang bersalah atau dinyatakan pengadilan sebagai orang yang dihukum saat ini atau menjalani hukuman. Mereka adalah warga negara bebas dan kita tahu bahwa pembubaran Front Pembela Islam itu sendiri menurut saya memang termasuk unlawful killing ya, kalau kita pakai istilah pembunuhan atau penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Jadi ini unlawful killing juga, pembunuhan di luar prosedur hukum karena memang pemberhangusan pembubaran FPI itu tidak melalui prosedur hukum yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah saat ini ya, melalui Perpu nomor 2 tahun 2017 yang menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2017 yang harusnya memang pertama harus ada peringatan terlebih dulu dalam jangka waktu 7 hari kerja. Lalu berikutnya adalah penghentian kegiatan, barulah pembubaran dengan mencabut status badan hukum dan juga atau ya status terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sobat era sekalian, mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam ini bisa menjadi energi ya anak bangsa untuk terus berbuat yang baik pada negeri ini. Apalagi dulu ya terlepas dari masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI sendiri organisasi yang concern di bidang kemanusiaan. Kita tahu bahwa di Aceh FPI turun langsung untuk memburu mayat ya, mengangkat mayat agar bisa dikuburkan secara layak. Dan itu waktu itu Habib Rizik sendiri dalam video yang viral turun sendiri ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah komunikasi yang baik antara negara dan kelompok masyarakatnya. Tidak perlu apakah mereka nanti akan mendukung pemerintahan atau tidak. Yang penting adalah sebagai warga negara mereka berpartisipasi dan memang tidak boleh melanggar hukum. Jadi kalau misalnya mereka nanti melanggar hukum ya silakan proses. Toh kalau kita bicara tentang melanggar hukum ya banyak aktivis partai juga melanggar hukum dengan korupsi dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah kita berpikir mau membubarkan mereka ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa partai politik yang aktivisnya atau kader-kadernya korup ya, yang baru-baru ini ada korupsi bansos, ada korupsi benur, itu tidak pernah berpikir bahwa mereka harusnya dibubarkan. Karena itulah Front Persaudaraan Islam ini kita sambut dengan baik dan juga tentu ya saya pribadi juga ingin menyatakan sesuatu kepada Front Persaudaraan Islam agar mereka juga tetap mematuhi hukum, menjadi bagian dari anak bangsa dalam bingkai NKRI dan tentunya harus tunduk pada hukum-hukum negara yang berlaku, tidak boleh main hakim sendiri, termasuk juga misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sweeping lagi terhadap mereka-mereka yang katakanlah dianggap melakukan perbuatan yang keliru, tetapi sekali lagi itu bukan tugas polisionil Front Persatuan atau Persaudaraan Islam untuk melakukan tindakannya karena itu adalah bagian dari kewenangan aparat kepolisian. Kalau misalnya aparat kepolisian
tidak mau melakukan tindakan apa-apa, ya adukan saja ke Kompolnas ya. Karena ada Komisi Polisi Nasional. Jadi apapun itu Sobat Era sekalian, harus dua pihak. Pertama, ada kerelaan dari Front Persaudaraan Islam untuk mematuhi hukum-hukum negara ya. Dan juga ini berlaku untuk organisasi lain yang suka melakukan sweeping ya. Dengan seolah-olah bahwa mereka adalah polisi moral juga ya. Dan juga berlaku untuk pemerintah agar mau membuka komunikasi dengan Front Persaudaraan Islam. Dan tidak perlu mengharapkan bahwa FPI menjadi bagian dari kelompok yang mendukung pemerintahan atau menjadi so-called orang yang tiba-tiba berada di garda terdepan membackup pemerintahan Jokowi. Tidak harus begitu, karena pilihan untuk menjadi kritis, untuk menjadi oposisi itu adalah pilihan yang sama terhormatnya dan juga sama dilindungi oleh konstitusinya ya, termasuk juga sama kualitasnya dengan orang yang sekarang ini barangkali menjadi kelompok-kelompok pembela pemerintahan Presiden Jokowi. Yang penting adalah di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada tidak perlu saling menghina, tidak perlu saling menjelekkan. Yang penting adalah bagaimana eksistensi itu bisa diakui oleh masyarakat, bagaimana itu berguna bagi masyarakat dengan posisi masing-masing, entah posisi mau berada di sisi pemerintahan maupun posisi di oposisi. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi rasanya tidak ada alasan bagi aparat keamanan untuk membubarkan kegiatan Front Persaudaraan Islam selama mereka patuh hukum. Dan kalaupun nanti ada langkah-langkah yang melanggar hukum, maka kita harus bisa membedakan antara oknum dan organisasinya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.